Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Sri Rahayu dari Universitas Megarizky Makassar. Di sini saya akan memberikan edukasi tentang kasus yang terjadi di Indonesia mengenai gagal ginjal akut pada anak, terutama usia di bawah 5 tahun, yang disebabkan karena adanya senyawa berbahaya etilen glikol dan dietilen glikol pada obat sirup. Selamat menyaksikan. Sejak akhir Agustus 2022, Kementerian Kesehatan dan Ikatan Dokter Anak Indonesia telah menerima laporan peningkatan kasus gagal ginjal akut pada anak usia 5 tahun dikarenakan adanya kandungan etilen glikol maupun dietilen glikol dalam obat sirup anak yang dicurigai sebagai pemicunya. Etilen glikol dan dietilen glikol merupakan suatu bahan baku yang bermanfaat dalam berbagai bidang industri dan penting untuk diketahui bahwa kedua senyawa tersebut tidak sama dengan propilen glikol. Etilen glikol dan dietilen glikol tidak direkomendasikan sebagai bahan eksipien dalam produk obat sirup yang dibuat di perusahaan farmasi. Larangan izin edar produk obat yang mengandung etilen glikol dan dietilen glikol disebabkan oleh laporan reaksi obat yang tidak dikehendaki dari kedua senyawa tersebut. Tidak menutup kemungkinan penggunaan etilen glikol atau dietilen glikol dapat menyebabkan reaksi obat yang berbahaya seperti depresi sistem saraf pusat, gangguan fungsi ginjal akut, asidosis metabolik, dan meningkatkan risiko kematian. Seiring dengan peningkatan tersebut, Kemenkes meminta para orang tua untuk tidak panik, tetap tenang, namun selalu waspada terutama ketika anaknya mengalami gejala yang mengarah kepada gagal ginjal akut seperti ada diare, mual, muntah, demam selama 3-5 hari, batuk, pilek, sering mengantuk, atau serta jumlah air seni yang semakin sedikit bahkan tidak bisa buang air kecil sama sekali. Untuk meningkatkan kewaspadaan dalam rangka pencegahan, Kemenkes juga sudah meminta tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan untuk sementara tidak meresepkan obat-obat dalam bentuk sediaan cair atau sirup sampai hasil penelusuran dan penelitian tuntas. Upaya untuk memastikan keamanan penggunaan obat termaksud menghindari penggunaan substandar medicinal produk atau out of spesifikasi produk merupakan tanggung jawab berbagai pemangku kepentingan. Pertama, masyarakat. Masyarakat sebagai konsumen memiliki peran penting untuk memiliki kesadaran dan kebiasaan untuk membaca komposisi produk obat yang digunakan. Selain itu, masyarakat juga dihimbau untuk melaporkan kepada tenaga kesehatan apabila mengalami gejala yang mengganggu ketika atau setelah menggunakan produk obat. Kedua, tenaga kesehatan khususnya apoteker yang bekerja di sektor pemberian layanan kesehatan kepada masyarakat perlu memastikan sediaan obat yang diperoleh dari supplier resmi untuk menghindari distribusi obat substandar. Ketiga, sebagaimana juga direkomendasikan oleh lembaga pemberi izin edar obat, termaksud Food and Drug Administration, perusahaan farmasi perlu memeriksa kemurnian bahan baku sebagaimana dipersyaratkan dalam cara pembuatan obat yang baik. Terakhir, lembaga pemberi izin edar obat termaksud BPOM dapat melakukan sampling pemeriksaan kontaminasi pada produk obat yang memiliki risiko tinggi terkontaminasi secara berkala. Sekian informasi dan edukasi singkat yang dapat saya sampaikan. Untuk perkembangan lebih lanjut, Anda bisa lihat langsung di website dan sosial media resmi Kemenkes RI dan BPOM. Semoga informasi yang saya paparkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.